Yuk keluar ya. Ini ada keluar langsung ini ya. Mobil. B46. Buatnya RI berapa? RI 46. Oke, tektokan dulu. B42. B46. B42. Nunduk bang, nunduk bang. Aduh, Abang batik. Banyak. ya 4 kali main, 2 kali kalah. 4-2. Oke, Meganya duduk Bu Mega. Gua kasih Mega ya. Bu dikit Bu. Bu. Sikat. Ibu sepertinya senang, Bu. Ibu senang, Bu. Senang lah, senang terus. Senang terus banyak. Pom bensin banyak. Wajahnya cerah, Pak. Selamat malam. Asik nih. Malam Caimin. Gus Imin ya? Pura-pura ngobrol tuh, pura-pura enak tuh. Malam Gus, Pak Erlangga. Dikit Gus. Oke, stop. Iya. Stop. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Hari ini ngomong apa aja di dalam, Pak? Jadi pertama silaturahmi halal bihalal. Oke. Ya tentu sekait silaturahmi halal bihalal. Oke. Ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Oke. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Ada pembicaraan nggak, Pak, terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa, Pak? Ya ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih, Pak. KIB dan KIR gimana, KIB Pak? dan Kelanjutan, KIB Pak, dan kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Dan tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. 6 partai yang malam ini bertemu Bapak Presiden. 2 jam tadi kalau boleh tahu. Soal cawapres, Pak. Mengenai cawapres Kita yang bicara konten, bicara isi pembangunan. Jadi kalau masalah itu ya masing-masing partai. Politik nggak ada, Pak. Dia termasuk yang pencapresan Pak Ganjar dibahas atau tidak, Pak Erlangga? Ya tadi kita membahas yang tadi saya sebut. Bahkan Pak Imin mendukung masalah stunting pun kita bahas. Pak, Nasdem kok nggak ada, Pak? Wah itu penjelasannya belum kita terima. Pak Erlangga, ini mesra banget sama Caimin. Ada apa nih? Pesan apa, Pak? Tunggu besok siang. Besok siang. Besoknya ada apa, Pak? Ada halal bihalal. Golkar PKB. Golkar PKB besok. Di mana, Pak? Jam berapa? Di pelataran jam 1. Jam Ini ada 1. informasi penting besok nih, Pak. Ya, foto bareng dulu. Mana, Pak? Foto bareng. Oh, sudah. Pak Prabowo. Halo. Iya. Begitu. Ya, Gita dan juga pemirsa, itu tadi dia keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian bersama dengan Ketua Umum PKB. Dan Ya, baru saja kita saksikan bersama ini pertemuan malam ini. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Kita lihat juga tadi baru saja bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beriringan bersama dengan Muhaimin Iskandar sempat mengatakan mengenai apa saja yang dibangun dalam pertemuan hari ini. Di antaranya adalah mengenai bahasan Pilpres, arah keputusan koalisi pendukung pemerintah, kemudian soal pembangunan dan akan ada pertemuan antara Golkar dan PKB nampaknya besok siang. Meskipun tadi sempat Erlangga ditanya mengenai apa yang menjadi alasan dari Ketua Umum Nasdem sehingga tidak hadir, Erlangga hanya mengatakan bahwa belum ada penjelasan dari pihak Nasdem maupun juga dari pihak Ketua Umum. Dan nampaknya kita lihat saat ini beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah
pemerintah ini nampak menunjukkan kekompakan antara Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Pemerintah. Kita lihat juga tadi ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kemudian Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto berjalan beriringan keluar dari Istana Merdeka. Masih belum dipastikan sebenarnya apakah yang menjadi bahasan utama. Kalau kita lihat juga tadi PLT P3 Mardiono kemudian juga berjalan beriringan bersama dengan Prabowo dan juga bersama dengan Zulkifli Hasan. Ini nampaknya ada beberapa bahasan terkait dengan Pilpres 2024, Saudara. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju, ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun, ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar, dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi ke-4 terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita. Saya kira itu intinya. Terkait koalisi-koalisi besar, Pak. Terkait dengan koalisi-koalisi besar, Pak. Pak, terkait dengan koalisi besar, Pak. Mengajak untuk bergabung bersama PDIP dan juga P3 mendukung Ganjar. Seperti apa, Pak, di dalam pembahasan politiknya, Pak? Tadi kita nggak terlalu rinci Tadi begitu ya? yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan, ya. Bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ya. Ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu. Jadi nggak ada bahasan soal politik di 2024, Pak? Hampir nggak ada. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, ya. Kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Pak, jadi nasib KIB sama KIR gimana nih, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sedikit berbeda pernyataannya dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bersebelahan dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menyatakan bahwa pembahasan hari ini atau malam ini di dalam Istana Merdeka yang diundang oleh Presiden Joko Widodo ini hanya fokus kepada tantangan dan pencapaian Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo hanya menitipkan mengenai tantangan bonus demografi Indonesia yang harus diajawantahkan dalam beberapa pencapaian, salah satunya adalah pencapaian ekonomi. Prabowo sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada pembahasan mengenai politik. Hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang kemudian juga diamini oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang mengatakan bahwa sempat membahas urusan Pilpres mengenai arah keputusan koalisi. Nah, koalisi yang dimaksud ini adalah tentu saja koalisi partai politik pendukung pemerintah minus Nasdem yang malam ini nampaknya tidak hadir atau kita tidak bisa melihat kedatangan dari Ketua Umum Surya Paloh, Saudara. Nah, sebelumnya juga tadi Erlangga Hartarto sempat menyebutkan bahwa antara Golkar dan PKB akan mengadakan pertemuan besok siang. Apakah ini kemudian mematangkan manuver politik kedua partai politik? Apakah kemudian akan ada deal-deal yang terjadi antara keduanya setelah pertemuan dengan Joko Widodo? Ini yang kemudian akan kita bahas masih dalam Breaking News Kompas TV. Saya akan mencoba untuk menyapa rekan kami yang berada di Istana Merdeka, namun usai jeda, Saudara. Kita akan break sebentar. Kita akan kembali masih mengenai apa sebenarnya yang menjadi pembahasan antara Presiden Joko Widodo dengan ke-6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Usai jeda. Lagi kami P3 sudah minta waktu dengan Pak Presiden, ya. Nanti sedang diatur waktu, mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan menyampaikan hasil Rapimnas itu kepada Pak Presiden sebagai partai koalisi pemerintah. Ya.
Baik, terima kasih Bisa semuanya. dijelaskan nggak tadi Pak Jokowi itu sikapnya seperti apa? Apakah bahagia? Apakah tadi banyak tertawanya? Oh, bahagia sekali. Banyak tertawa-tertawa. Banyak sekali tertawa. mungkin tadi Enak sekali. tadi, Pak. Enak sekali, ada udangnya, ya, ada enak sekali, ya. kalau ketidakhadiran Nasdem mungkin dijelaskan nggak tadi dalam acara? Mungkin karena beliau sedang di luar negeri ya, ya, sedang tidak ada di tanah air, ya. Ada undangan ke pihak Nasdem? Wah, kalau itu saya nggak tahu karena saya bukan tuan rumah ya. Ya, mungkin tentu yang tahu adalah tuan rumah, gitu ya. Jadi saya tadi saya nggak menanyakan apakah Nasdem diundang atau tidak. Tapi Pak Jokowi membahas tentang Nasdem nggak di dalam Pak? Nggak ada. Jadi ya bahasanya bahasan nggak terlalu berat, ringan-ringan, tapi yang pasti adalah untuk Indonesia ke depan. Pak, apakah capres-capres sama sekali tidak disinggung Pak? Atau sebenarnya disinggung sedikit ada nuansa Atau disiratkan mungkin Pak? Enggak ada. Enggak. Ya. Apa P3 udah menjalankan tugasnya untuk mengajak sesama rekan koalisi KIB ini untuk bergabung mendukung Ganjar? Ya, semuanya kami akan bekerja untuk mengajak ya koalisi-koalisi, bukan koalisi ya, untuk kerjasama politik ya, dengan kalau saya istilahnya dengan PDIP adalah kerjasama politik, yang dengan koalisi KIB saya juga, kami ketika tetap masih baik ya. Ya tadi juga rekan-rekan semuanya tahu bahwa ya kami semuanya rukun ya, kami semua masih kompak. Jadi yang partai koalisi dengan pemerintah ini semua sekarang masih kokoh ya, masih berkomunikasi terus secara intens ya. Ya kita tadi termasuk diundang makan malam oleh Pak Presiden ya, juga ya yang kita bahas seputar soal Indonesia, soal Lebaran ya. Alhamdulillah juga penanganan selama Hari Raya Idul Fitri kemarin ya termasuk baik ya, nggak ada kemacetan lalu lintas yang seperti dulu ya. Alhamdulillah ini yang terbaik. keluarnya Pak Erlangga sama Pak Imin kan berdua ya Pak ya? Ini kebetulan atau gimana Pak? Ulang aja. Tadi kami masih ngobrol dengan Pak Presiden sama Pak Prabowo, udah jalan duluan akhirnya. Nggak ada masalah. Tadi kami itu ngobrol bersama. Jadi arah KIB ke depan Pak dengan PPP udah ke Pak Ganjar, Ya, arah KIB ke depan gimana? masih dikomunikasikan. Pak, tadi kenapa Bu Mega keluar lebih dulu Pak, kalau boleh tahu Pak? Oh ya, karena Pak Presiden tadi mengantarkan sampai ke depan dan mobil Bu Mega yang sudah jemput duluan, jadi Pak Bu Mega yang keluar duluan. Ya, itu aja sebenarnya. Ada pertemuan lanjutan nggak nanti ya? Insya Allah ada. Kapan Pak? Ya, nanti tentu Dengan Nasdem itu Pak berarti Pak? rekan-rekan media tentu akan tahu. Termasuk dengan Nasdem berarti apa ya? Ya tentu. Ya. Pak, ini kan P3 banyak dapat kader potensial Pak. Ya. Itu kira-kira bakal yakin bisa lolos Pak? Ya, saya yakin dan P3 selama sudah berdiri selama 50 tahun ya, banyak yang prediksi juga pada tahun 2014 ya P3 nggak akan lolos gitu ya. 2019 juga banyak P3 banyak pengamat, banyak survei yang mengatakan P3 tidak akan lolos. Tapi itu semua adalah menjadi cambuk buat kami, menjadi energi buat kami untuk kami tetap kerja keras. Tapi saya yakin bahwa P3 insya Allah, karena ya saya yang kerja, tentu saya yang meyakini. Kader-kader yang bekerja tentu kader-kader yang meyakini gitu ya. Nah itu saja. Termasuk peluang capres dari unsur P3 Pak. Capres maupun cawapres. Ya tentu kan semuanya tentu akan berjuang ya. Semua tentu akan berjuang. Dan akhirnya ya semuanya untuk Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya, yang kita saksikan baru saja ini adalah pernyataan dari PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menyatakan bahwa tidak ada bahasan politik dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dengan ke-6 Ketua Umum Partai Politik. Walaupun disebutkan akan ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah. Sebelumnya memang hal ini juga disebutkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan Presiden Joko Widodo hanya menekankan beberapa hal terkait dengan pentingnya bonus demografi Indonesia yang terkait dengan pencapaian ekonomi dan juga tantangan-tantangan lainnya. Walaupun yang masih menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang menjadi alasan mengapa
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir, saudara. Jadi tidak ada sedikit tanda pun dari kedatangan Surya Paloh malam ini. Walaupun sebelumnya dari pihak Nasdem mengatakan memang tidak mendapatkan undangan. Ini akan kita lihat kemudian apa yang menjadi bahasan dari pertemuan selanjutnya. Apakah memang mengkhususkan untuk membahas siapa cawapres yang akan mendampingi capres. Kita akan membahasnya lagi, saudara. Demikianlah Breaking News Kompas TV. Saya Nitya Anissa. Sampai jumpa.